Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat siang. Semoga semuanya sudah makan siang. Mohon maaf Bapak agak mundurnya agak lama, tiba-tiba dapat telepon mendadak dan harus menyelesaikan teleponnya. Misalnya sudah siap dari tadi, tiba-tiba pas mau mulai ada telepon. Oke. Terima kasih di sini sudah join ada 34 orang. Untuk absensi, oke Bapak absensi dulu ya. Di kelasnya silahkan diisi absensinya. Bentar. Kalkulus kelas C ya. Kali ini kita di pertemuan 12 ya, kalau Bapak tidak salah hitung. Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi pertemuan 12. Nah, agenda kita hari ini yang melanjutkan materi kita sebelumnya. Di minggu lalu Bapak sudah menyampaikan bahwasanya terkait turunan ya, atau berapa teori yang perlu Bapak ulang karena Bapak akan mengaitkan dengan apa sih penggunaannya, aplikasinya di apa ya, kasus yang sehari-hari seperti apa. Di minggu lalu Bapak mengulangi beberapa materi ya yang pastinya sudah kalian pelajari dari bangku SMA mungkin, tentang turunan, ada juga tentang fungsi ya. Di minggu lalu Bapak sudah memberikan slide juga tentang turunan dan fungsi. Nah, di minggu ini Bapak akan menjelaskan atau memaparkan terkait aplikasinya dari apa yang Bapak sampaikan di minggu lalu. Ini terkait salah satu optimizer sebutannya ya, optimizer. Optimizer sesuai artinya adalah untuk mengoptimalisasi sebentar Bapak sambil bikin absen ya, untuk mengoptimalisasi sebuah apa ya, prediksi ya, gampangnya seperti itu. Jadi kita akan mempelajari salah satu model AI untuk memprediksi yang kita sebut dengan teori jaringan saraf tiruan, neural network ya, atau dalam bahasa Inggris disebut neural network. Jadi bagaimana neural network itu bekerja. Nah, lalu bagaimana penerapannya atau peran dari turunan itu dalam algoritma atau dalam model neural network yang kita gunakan. Sebentar, ini 13 sampai. Semoga tidak ngantuk. Mengantuk nggak apa-apa, tapi semoga ada yang masuk lah di siang hari yang cukup suasananya cukup bikin ngantuk ini ya. Semoga sudah makan semua, karena di sini Bapak akan memberikan materi yang cukup lumayan berat ya di siang-siang hari ini, tapi cukup menarik ya. Oke, sebelumnya di minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang turunan ya. Di minggu lalu ada 3 buah turunan. Bapak coba buka slide-nya untuk mengingat ya. Mana ya materinya kemarin ya? Mungkin di WhatsApp ada ya.
Oke, Bapak coba share screen dulu. Ini materinya di minggu lalu, ya. Turunan fungsi atau disebut dengan diferensial. Kita sudah pelajari ada 3 jenis di minggu lalu, ya. Turunan fungsi kuadrat ini contohnya yang biasa. Kita gunakan aturannya seperti ini. Jika ada AX pangkat N, maka turunannya adalah N kali AX pangkat N min 1. Nah, itu turunannya, ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi X, ya, ditulis ada fungsi Y, ya, atau tulisnya fx gitu. Maka turunan dari ini, ada f aksen X adalah menggunakan rumus ini menjadi ini 3, ini jadi 4X, ini jadi 12X pangkat 2. Nah, ini mengikuti aturan ini. Nah, ini ya, bisa dilihat kembali. Kemudian setelah kita gunakan tahu aturan untuk turunan, selanjutnya apa itu tentang aturan turunan berantai. Turunan berantai kita gunakan ketika, oke, sebelumnya ini kan membacanya ya, turunan ini. Kalau kita baca ini sebenarnya adalah turunan fungsi ini terhadap variabel X. Ya. Nah, di sini kita biasanya hanya turunan dari fungsi ini, fungsi X lah, oke ya. Bukan fungsi X ya. Turunan dari fx atau fungsi ini adalah ini 3x plus 4x plus 12x pangkat 2. Tapi sebenarnya yang lengkapnya adalah ini kan biasanya y ya, y fungsinya y ya. Turunan fungsi y itu ini terhadap variabel x. Ya, turunan fungsi y ini di sini ada huruf y di sini seharusnya ya. Yang dilambangkan dengan fx itu adalah terhadap variabel x gitu ya. Jadi turunan fungsi y terhadap variabel x. Oke, jadi karena yang diturunkan ada variabel x, jadi x-nya yang berubah gitu ya. Di sini ada x, x-nya yang berubah gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan turunan berantai. Kalau ini kan ada 2 buah fungsi, di mana fungsi yang pertama adalah fungsi y, fungsi yang kedua adalah fungsi x. Fungsi y ini adalah x kuadrat plus 3x pangkat 3. Fungsi x adalah 4z kuadrat. Apabila yang ditanya turunan fungsi y terhadap z, ya, maka tidak bisa diturunkan secara biasa. Mengapa? Karena y di sini tidak memiliki hubungan langsung dengan z, ya. Atau di dalam fungsi y ini tidak ada variabel z. Jadi bagaimana mau diturunkan gitu. Kalau yang di atas kan di dalam fungsi y ini kita turunkan terhadap x bisa. Mengapa? Karena di dalam fungsi y ini ada variabel x. Ya. Jadi bisa diturunkan menjadi ini. Tapi kalau kasusnya seperti ini, kita ditanya turunan fungsi y terhadap variabel z, maka tidak bisa diturunkan secara langsung karena di dalam fungsi y tidak ada variabel z. Tapi bisa diturunkan karena di dalam y ini ada x, sedangkan di dalam x itu ada z. Nah, itu mengapa disebut turunan berantai. Jadi dia berantai atau ada hubungannya karena dihubungkan oleh x ya di sini. Jadi z ini dimiliki oleh x ini dimiliki oleh y. Jadi sehingga kalau yang ditanya adalah turunan fungsi y terhadap z, ya seperti ini dituliskan turunan fungsi y terhadap variabel z, maka aturannya begini, dy per dz sama dengan dy per dx, ya, turunan fungsi y terhadap variabel x dikali turunan fungsi x terhadap variabel z. Nah, seperti itu. Ini aturan untuk turunan berantai. Jadi turunan berantai bisa dilakukan jika
ada kaitannya antara dua buah fungsi ini. Dan yang ditanya adalah turunan fungsi terhadap variabel yang ada di fungsi yang lain gitu. Tidak berada di fungsi yang sama. Nah, itu disebut kalau di sini tidak ada hubungannya tidak bisa diturunkan. Atau turunannya kalau nggak salah 0 ya. Tapi kalau ada hubungannya seperti ini, turunan fungsi terhadap Z, nah kita bisa gunakan aturan berantai di mana dia dihubungkan oleh variabel X ini, di mana variabel X ini ada hubungannya dengan Y, lalu variabel X ini ada hubungannya dengan Z, sedangkan yang ditanya turunan Y terhadap Z. Jadi aturannya ini tadi. Nah, ini kalau kita terjemahkan turunan fungsi Y terhadap X kan, ini gimana sih? Biar bisa full screen nggak? Ya ini ya. Oke. Kalau kita terjemahkan turunan fungsi Y terhadap X kan turunan fungsi Y terhadap X. Berarti ya turunan biasa nih. Karena ada hubungan langsung. Berarti 2X tambah 9X pangkat 2. Nah ini. Kemudian untuk turunan X terhadap Z. Ini kan turunan fungsi X terhadap Z. Berarti ya ini aja 8Z pangkat 1. Jadi turunan fungsi Y terhadap variabel Z. Jadi ini dikali dengan ini. Jadi seperti ini. Oke, itu mengingat materi minggu lalu ya. Kemudian yang terakhir adalah turunan parsial. Aturan turunan parsial. Jadi turunan parsial ini jika ada sebuah fungsi, di dalam fungsi tersebut ada variabelnya bukan satu. Di sini ada X dan Z. Sedangkan yang ditanya adalah turunan fungsi Y terhadap salah satu variabel ini. Y, X atau Z. Misalkan yang ditanya turunan fungsi Y terhadap X, ya, maka cara mengerjakannya adalah selain variabel X, dia tetap atau konstan gitu. Ada biarkan saja diturunkan langsung. Tidak usah diotak-atik. Jadi yang diotak-atik hanya variabel yang ditanyakan X. Ya berarti seperti ini contohnya 3X turunannya jadi 3. 3X turunannya jadi 3. Jadi ini 3Z kuadrat. Z kuadratnya tidak perlu diturunkan. Nah, lalu ini mengapa kok ini tidak ditulis padahal kan ini ada yang konstan nih Z pangkat 4. Karena di sini variabelnya hanya ada angka. 2 ini kalau dituliskan sama saja dengan 2 kali X pangkat 0. 2 kali X pangkat 0 jika diturunkan jadi 0 kan. Jadi 0 kali Z jadi 0. Makanya dia hilang. Oke seperti itu. Kemudian yang terakhir. Jika yang ditanya adalah turunan fungsi terhadap Z. Maka yang konstan adalah selain Z. Jadi yang diturunkan hanya Z saja. Oke, jadi di sini menjadi 2 kali Z atau 3X kali 2Z ya jadinya 6Z 6XZ maksudnya ditambah 3X ya 3X kan aslinya ini X-nya turun lalu 3-nya kali Z pangkat 0. Nah, 3 kali Z pangkat 0 jika diturunkan jadi 0 kali X. Jadi X-nya hilang. Dan ditambahkan dengan 8Z pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, ini aturan turunan parsial. Oke, kaitannya dengan materi hari ini, kita akan membahas salah satu tadi ya. Share screen-nya kemana ini? Kok hilang? Salah satu penggunaan lah turunan manfaat kita belajar turunan tadi. Nah, ini kita belajar tentang sebuah apa ya? Ini tentang neural network. Nah, ini akan kalian pelajari nanti di mata kuliah kecerdasan buatan. Artificial neural network atau artificial ya neural network jaringan syaraf tiruan lah sering diartikan. Ini network ini jaringan, neural ini syaraf ya. Artificial ini tiruan atau buatan.
Tapi kata-kata artifisial ini kemarin Bapak mengikuti sebuah seminar ya, dikatakan bahwasanya kita nyebutnya sekarang bukan kecerdasan buatan lah ya, karena kata-kata artifisial sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia ya, tapi ganti S ya, artifisial. Jadi kita menyebutnya kecerdasan artifisial ya. Jadi kalau kalian nanti menyebutkan AI itu jangan kecerdasan buatan ya. Sekarang ini kita sebutnya sebagai kecerdasan artifisial. Nah, itu hanya informasi saja. Karena mengapa artifisial? Karena artifisial sudah di apa ya, kalau di bahasa Indonesia itu diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Oke. Jadi artificial neural network adalah salah satu cabang di bidang kecerdasan artifisial yang dia mengadopsi bagaimana otak manusia itu bekerja. Nah, ini ya. Ini gambaran kalau otak manusia itu bekerja, dia disusun dari neuron-neuron. Nah, neuron itu apa ya neuron? Nah, ini ya. Jadi inilah gambaran bagaimana manusia bekerja, di mana kita kan bisa berpikir itu berdasarkan pengetahuan, ada data inputan, pengetahuan kita memutuskan sesuatu, output. Ya, misalkan memprediksi apa kemarin Bapak contohkan memprediksi cuaca, memprediksi curah hujan, memprediksi tsunami, memprediksi apa, itu berdasarkan inputan data yang ada di alam. Lalu ini kita proses oleh otak manusia menghasilkan sebuah prediksi. Ini ahli ya. Seorang ahli memutuskan sesuatu berdasarkan data yang ada, kemudian dia olah menggunakan pengetahuan yang dia miliki menjadikan sebuah prediksi. Nah, ini oke. Oke, kalau kita bicara neural network, ya sebenarnya kita bicara tentang ini ya, perseptron ya. Kita kembali ke awal lagi, ada yang dikatakan dengan perseptron. Oke. Perseptron adalah, ada yang bahasa Indonesia nggak ya? Ya. Jadi sebelum ada neural network itu sebenarnya di zaman dahulu kala ya, sudah ditemukan nih model matematika yang menggantikan atau mencontoh bagaimana cara otak manusia itu bekerja. Nah, itu disebut dengan perseptron. Sebentar, ini kok larinya ke sini. Ada yang definisi nggak ya? Oke, mungkin Wikipedia aja ya. Tapi bahasa Inggris ya, nggak apa-apa lah. Nah, sebenarnya neural network tadi, ya bagaimana manusia bekerja tadi, berdasarkan saraf-sarafnya itu sudah dimodelkan oleh orang yang bernama, mana di sini ya? Oh, nggak ada di sini. Oke, searchingnya kurang sip nih. Sejarah neural network. Oke. Oke, nah ini ya. Kembali ke wiki lagi. Bapak ingin menunjukkan bahwasanya teknologi ini yang ada di dekat kita. Mengapa Bapak bilang ada di dekat kita? Ya, saat ini sudah ada ya self driving car ya, penelitian sudah mengarah ke atau sedang ramai tentang self driving car, di mana mobil itu bayangan kita di masa depan tidak butuh sopir lagi. Misalkan kalian kalau sekarang mesen go-kart gitu ya, itu kan masih ada sopirnya ya. Nah, di masa depan itu kemungkinan atau hampir nyata, maksudnya sudah hampir bisa dipastikan lah, karena sekarang sudah banyak risetnya bahwasanya mobil nanti tidak memerlukan sopir lagi. Jadi kalian pesan, kalian naik, kalian turun di suatu tempat, nah, itu, berdasarkan pesanan kalian. Nah, itu adalah dasarnya mengapa bisa seperti itu kan computer vision. Computer vision itu dasarnya adalah jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan itu dasarnya lagi, kembali basicnya adalah ini perseptron. Perseptron yang dimodelkan oleh
orang yang bernama ini, McCulloch dan Pitts atau Wyvern McCulloch dan Walter Pitts tahun 1943. Nah ini, kalian tahun 1943 lagi di mana nih? Lagi ngapain? Lagi di awang-awang ya, masih di surga mungkin. Oke, jadi ada dua orang ini, ada fotonya nggak ya? Oh, nggak ada fotonya ya. Ya, jadi model ini, nah ini yang akan kita pelajari nih. Model sederhana yang dibuat McCulloch dan Pitts ini, dia yang mendasari model matematika yang mensimulasikan atau memodelkan bagaimana otak manusia itu bekerja. Oke, kita kembali ke PPT yang Bapak berikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang Bapak share di minggu lalu tentang ini, ya, stochastic gradient descent. Nah, jadi ini ya tadi yang Bapak bilang ditemukan oleh McCulloch dan Pitts itu adalah model perceptron ini. Ya, tahun 1943 sudah ditemukan. Ya, model ini sudah ditemukan. Jadi bagaimana bisa memutuskan sesuatu, bagaimana otak manusia memutuskan sesuatu berdasarkan inputan dari data yang ada. Jadi dari data yang ada ini ada X, ada bias, ada bobot di sini. Dia dilakukan sebuah rumus, dia bisa memutuskan sesuatu. Nah, ini adalah model bagaimana manusia bekerja. Atau dia dirumuskan secara sederhana seperti ini. Y sama dengan XW plus B. Ya, seperti itu ya. Di mana Y adalah prediksi, X adalah inputan data, misalkan kalau prediksi cuaca kan ini suhu ya. Suhu hari ini berapa gitu misalnya. Ini inputan. Kemudian ada bobot. Ya, bobot ini adalah apa ya? Nilai yang diberikan secara acak di awal ya, yang kemudian nanti akan di-update. Kemudian ada bias. Nah, Bapak tidak ingin terlalu dalam membahas tentang ini, tapi yang perlu kalian pahami adalah bahwasanya ini adalah model yang menjadi dasar kita bisa membuat self-driving car. Jadi untuk kalian kalau ingin bisa membuat self-driving car, nanti siapa tahu penelitian kalian tentang AI, nah ini adalah dasar yang harus kalian kuasai. Yang ditemukan oleh McCulloch dan Pitts tahun 1943 tentang neural network. Nah, Oke, kenapa pertanyaannya dari dulu sudah ditemukan lama kok berkembangnya baru sekarang? Ada yang mau berpendapat? Kok udah tahun 1943 kok sekarang sudah hampir 80 tahun ya? Kok sekarang baru rame gitu? Padahal tahun 1943 sudah ditemukan, seharusnya sudah berkembang dong. Mungkin 40 tahun yang lalu seharusnya sudah maju gitu. Tapi kok ini baru tahun ini ya? Istilahnya tahun-tahun sekarang baru mulai kelihatan gitu. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Ini siapa ya Sebelumnya namanya nih? Namanya Dede, siapa Pak. ya? Dede. Oh, Sebelumnya izin Dede. memperkenalkan diri. Nama Ya. saya Dede Kurniawan, PM 21156072. Nah, sebelumnya izin off cam, Pak. Ya. Menurut saya kan pada tahun 1940-an itu teknologinya belum memadai untuk membuat AI gitu, Pak. Kan pada tahun itu kan belum ada komputer yang cukup hebat gitu, Pak, buat memproses Ya. uh, teknologi rumus matematika yang seperti itu, Pak. Oke. Nah, untuk yang saat ini kan komputer kan teknologi sudah lebih maju, jadi bisa rumus tersebut bisa diaplikasikan di uh, teknologi komputer gitu, Pak. Menurut saya. Sekian. Oke. Ya. Terima kasih Dede. Dede yang di lab kemarin ya sama Bu Yesi ya? Betul. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi betul sekali jawabannya, tepat sekali. Jadi kenapa tidak baru saat ini? Ya karena teknologi komputer istilahnya bisa memproses data dalam jumlah besar atau teknologi big data saat ini ya, data analis itu baru didukung ya dengan teknologi komputer saat ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita baca lagi, sebenarnya modelnya sekarang seperti ini nih. Dari perseptron yang sederhana tadi. Nah, sekarang
sudah menjadi deep neural network. Oke. Jadi teknologi yang saat ini ya, dia sebutannya adalah deep neural network. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, peneliti saat itu berhenti. Sebenarnya dia sudah bisa nih. Ini kan yang bulat-bulat ini sebenarnya perseptron ya. Jadi dari inputan dia memutuskan, lalu nanti masuk ke perseptron lain, dia memutuskan lagi perseptron lain. Nah ini disebutnya deep neural network, ya, jaringan saraf tiruan, tapi di mana dia ada layer-layer yang tersembunyi. Ya ini jumlah layernya banyak. Ini sama seperti saraf manusia, kan saraf manusia itu ada berapa ya jumlah saraf manusia ya? Coba kalau kita googling, apa ya, sel saraf otak, mungkin otak manusia gitu. Jumlah sel saraf otak manusia ada nggak? Ada yang tahu nggak jumlahnya? Oke, otak manusia 100 miliar sel otak. Nah ini ya neuron tadi ya, atau kita sebut perseptron tadi, dia ada 100 miliar nih. Nah itu mengapa di sini disebut dengan deep neural network. Jadi di dalamnya ini ya banyak sekali, makanya dia disebut deep. Ya, kalau neural network kan jaringan saraf tiruan yang jaringan saraf tiruan ya. Kalau deep ya dalam, berarti jaringan saraf tiruan yang di dalamnya itu sangat kompleks sekali, maka disebut deep. Nah dari sini kita bisa memutuskan apa saja, seperti itu. Nah, konsep sederhananya ya. Oke, kembali lagi tadi kemana ya? Kita sampai mana tadi? Oke, saya stop screen dulu. Saya kembali ke yang ini. Oke, ya. Nah ini ya, tadi kan ini kita bisa memprediksi berdasarkan inputan. Ini rumusnya ini. Nah kalau kita sudah memprediksi, misalkan saya memprediksi besok hujan. Oh ternyata besok tidak hujan. Nah berarti kan ada error ya. Ada error yang saya hasilkan dari prediksi saya. Nah ini nanti yang harus kita pahami adalah istilah error. Kalau error itu kan bisa diartikan prediksi saya dengan fakta yang ada. Atau dirumuskan Y min Y1. Y ini fakta di lapangan. Y aksen ini, oke, Y ini adalah target atau fakta di lapangan, ya benar ya. Y aksen adalah hasil prediksi saya. Jadi itu disebut dengan error, artinya perbedaan antara fakta dengan prediksi. Nah itu error, atau dirumuskan seperti ini. Y-nya kan untuk memprediksikan ini, Y-nya ini, XY plus B. Tapi error adalah Y min Y aksen. Y ini fakta di lapangan, Y aksen adalah prediksi. Nah, menimbulkan error atau memunculkan sebuah error. Oke, kemudian, nah untuk menghitung error sebenarnya ada sebuah fungsi. Nah, ini ya ada banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah mean square error. Kenapa disebut mean square error? Ya, ini harus nanti akan dibahas lebih dalam lah. Pada intinya cost function ini hanya untuk menghitung error, gitu ya. Lebih mudahnya dia dipangkatkan, karena kalau tidak dipangkatkan bisa jadi hasilnya negatif. Kalau dipangkatkan kan berapapun ini hasilnya positif, gitu ya. Oke, yang penting ini yang perlu kalian ingat, yang pahami dulu. Kemudian, nah yang penting di sini karena kita ingin prediksi kita tepat, ya kan kita pengennya sebuah prediksi itu akurat ya, walaupun nggak bisa tepat sekali, tapi mendekati akurat gitu ya. Nah, bagaimana cara agar prediksi mendekati akurat? Ya kita meminimalisir error. Ya, untuk meminimalisir error, tentu saja di sini yang harus kita rubah ya kalau perkalian biar hasilnya pas di Y, berarti yang perlu diotak-atik kan variabel di dalam ini ya. Variabel apa yang bisa diotak-atik nih? Ya, misalkan saya punya fungsi ini nih. Y sama dengan XY plus B. Misalkan Y-nya adalah sebuah target. Maka yang kita bisa rubah kan ini ya, ketiga variabel ini ya. Kak, seperti itu, betul nggak?
yang perlu kita otak-atik ya, biar hasilnya pas di Y gitu ya. Bener nggak? Betul, Pak. Ya, jadi oke. Dari ketiga ini, apakah ketiganya harus dirubah atau tidak? Oke, mungkin Bapak langsung jelaskan aja ya. Dari ketiga ini ada yang tidak bisa dirubah. Apa? Yaitu X. Kenapa X tidak bisa dirubah? Karena X ini adalah data yang kita dapat dari data di lapangan ya. Misalkan suhu saat ini. Dari suhu saat ini kita bisa memprediksi eh, hujan apa cuaca di esok hari, atau misalkan di sini jarak, misalkan self driving car ya, jarak antara mobil dengan mobil lainnya misalkan ini. Nah itu kan nggak bisa kita otak-atik ya, kalau jarak itu kan fakta yang ada di lapangan. Jadi X-nya tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita tarik ulur agar prediksinya itu tepat adalah dua ini, W dan B. Itu ya, antara W dan B, seperti itu. X tidak bisa kita otak-atik. Kenapa? Karena dia berdasarkan ini kan data dari data yang ada. Bisa jarak antar